Uhti, kok sendirian aja? Boleh kenalan nggak? Nama aku Dennis. Maaf mas, aku lagi buru-buru, nggak punya waktu untuk ngobrol. Loh, buru-buru kemana? Ke pengajian ya? Atau mau belanja ke warung? Aku bisa temenin loh, biar nggak capek jalan sendirian. Makasih mas, tapi aku nggak butuh teman jalan. Lagian, aku juga nggak kenal mas. Hehehe, santai dong Uhti. Kenalan dulu biar jadi kenal kan? Aku Dennis, pemuda paling ganteng di desa ini. Kamu anak baru ya di sini? Soalnya wajah secantik ini baru pertama kali aku lihat. Aku bukan anak baru mas, aku juga lahir di kampung ini. Maaf ya mas, aku duluan. Bentar dulu lah, aku kan cuma mau ngobrol bentar doang. Gak ada maksud aneh-aneh kok. Kamu tinggal di dekat masjid besar itu ya? Aku sering banget lewat situ. Tapi kok rasanya baru lihat kamu? Kalau mas sering datang ke masjid, mungkin mas aja yang nggak memperhatikan. Sekarang tolong, aku mau jalan. Ya ampun, judes banget sih. Aku tuh gak ada niat buruk sedikit pun. Gimana kalau kita temenan aja? Aku kan bisa bantuin kalau kamu butuh apa-apa. Misalnya angkat belanjaan, antar kemana-mana. Mas, aku nggak butuh bantuan. Aku bisa urus diri aku sendiri. Jangan maksa orang yang nggak mau, itu nggak sopan namanya. Wah, langsung dibilang gak sopan. Padahal aku niatnya tulus loh. Ya udah kalau gitu, jawab pertanyaanku satu aja deh. Nama kamu siapa? Aku kan udah bilang nama aku Dennis. Masa kamu gak mau kasih tahu nama kamu? Mas, aku nggak berkewajiban bilang nama aku ke orang asing. Apalagi kalau caranya begini, malah bikin aku nggak nyaman. Astaga Uhti, kan cuma nama doang. Apalagi aku bermaksud baik kok. Gak ada tuh niat jahat. Mas, kalau memang berniat baik seharusnya tahu kapan berhenti. Aku nggak bisa kenalan dengan cara seperti ini. Aku nggak nyaman, dan aku nggak tertarik ngobrol lebih jauh. Sekarang aku mohon, jangan ikuti aku lagi. Oke, aku ngerti. Tapi aku orangnya pantang nyerah. Siapa tahu besok atau lusa kamu baru berpikiran. Aku orang sabar, Uti. Itu bukan urusan aku, yang jelas aku mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi nama kamu belum kamu bilang. Wah, waktu itu dingin banget. Tapi seru. Aku nggak bakal nyerah gitu aja. Tunggu aja, pasti ada cara buat dapetin hatinya itu. Andre, tadi gue ketemu cewek bro. Cantik banget. Udah kayak bidadari jatuh dari kayangan. Serius, matanya, pipinya, cara jalannya. Aduh, tapi cuek abis. Gak nge sama pesona gue. Bidadari? Lu ketemu siapa sih? Jangan-jangan cuma halusinasi doang. Gara-gara kepanasan jalan siang-siang. Atau lu salah lihat. Barangkali itu cuma empong-empong penjual jamu. Bukan bro, beneran ini. Dia pakai jilbab panjang. Cantik banget deh pokoknya. Kayak anak ustaz. Lu nggak tahu dia siapa? Hijab panjang ya. Cantik. Anak ustaz. Tunggu dulu. Itu kayaknya si Nadia. Anaknya Pak Ustaz di desa sini. Dia lulusan pondok bro. Hafal 30 juz Al-Quran. Yang serius dia hafal 30 juz. Wah ini sih tantangan level dewa ini. Gue harus berusaha dapat hatinya ini. Mending lu sadar diri Dennis. Lu kan tiap malam karaokean, mabuk-mabukan. Dia itu cewek soleha. Beda planet lah sama lu. Jangan ngejek lu ya. Gue bisa berubah bro. Apa susahnya? Kalau gue pakai jubah, ganti cara ngomong. Ke masjid tiap hari, dia pasti klepek-klepek itu. Hade, lu tahu nggak? Dia itu nggak sembarang ngobrol sama cowok. Apalagi sama orang kayak lu. Yang tiap ketemu cewek cantik langsung kiu cewek. Itu kan strategi andalan gue. Tapi serius Andre, dia ini beda. Gue ngerasa dia itu spesial. Lu bantu gue dong, kasih tips biar dia notice gue. Tips ya? Oke, dengar baik-baik. Pertama, lu harus berhenti mabuk. Kedua, belajar sholat yang benar, bukan cuma buat gayaan doang. Ketiga, lupain ide ngejar Nadia. Dia nggak bakalan sembarangan sama cowok.
Apalagi yang modusnya kelihatan banget kayak lu. Modus? Ini mah cinta sejati bro. Sholat gampang itu. Gue tinggal ikut-ikut gerakan di masjid. Terus gue ganti style ya, pakai jubah. Gampang itu kayak Gus-Gus. Nah dia pasti luluh. Wah. Gus Denis? Ya Tuhan, ini bakal jadi komedi terlucu abad ini. Lu aja nggak bisa bedain mana surat Al-Fatihah, mana surat Al-Ikhlas bro. Nah dia bakal tahu kalau lu cuma acting. Tenang aja, gue belajar dikit-dikit. Pinjam buku agama kalau perlu. Ngomong-ngomong, Nadia ini tinggal di mana sih? Sering lewat mana juga, biar gue ketemu dia lagi gitu. Lu nggak kapok-kapok ya? Dia tinggal di dekat masjid besar. Tapi serius bro, Nadia bukan tipe yang gampang digombalin. Ayahnya Pak Ustaz, galak. Lu nekat dikit, siap-siap kena ceramah. Ceramah ya? Gue sih oke-oke aja, asal bisa dekat sama Nadia. Oke Andre, mulai besok gue transformasi jadi Gus Denis, anak soleh idaman ukti-ukti. Lu lihat aja, Nadia bakal jatuh hati sama gue. Oke bro, gue dukung. Tapi kalau lu gagal dapetin si Nadia, jangan nangis lu ya. Gue gak sudi nerima curhatan dari lu. Gak bakal ketolak gue mah. Ingat kata-kata gue Andre. Dalam sebulan, Nadia bakal kepincut sama gue. Iya, gue tunggu kabar baiknya. Oke, saatnya move on dari gaya bad boy. Sekarang harus tampil dengan gaya ahi-ahi pulang dari pengajian. Nah dia nggak bakal nolak pesona Gus Denis yang soleh. Tapi apa ya yang bikin gue kelihatan kayak anak ustadz? Jubah, peci, atau harus bawa tasbih biar kelihatan benar-benar udah hijrah? Aduh, pusing juga ya mikirin stylenya. Apa kabar Pak Dedi? Denis, tumben singgah ke sini. Biasanya mah ke toko pakaian sebelah. Gue mau coba tampil lebih baik, Pak. Wah, bagus itu. Bagus. Pak, ada jubah yang keren nggak? Yang bikin orang lihat langsung bilang, wah, ini anak ustaz. Loh, serius Denis? Lo kok tiba-tiba cari jubah? Biasanya kan cuma kaos sama jeans robek. Jangan-jangan mau ngelamar anak gadis orang ya? Kan gue udah bilang tadi, kalau gue mau coba tampil lebih baik, Pak. Pokoknya gue mau ganti style. Kasih yang terbaik deh, rekomendasi dari Bapak. Nih, jubah lagi ngetren. Bisa bikin lu kelihatan alim. Tapi Denis, lu beneran mau ganti style? Gak cuma buat gaya-gayaan kan? Pak, ini serius. Gue mau jadi orang baik, yang rajin sholat, ngaji, gitu-gitu. Tapi kalau ada Uhti yang notice ya nggak nolak lah. Dasar lu. Oke, ini jubahnya 150.000 ya. Oh ya, kalau lu beneran mau ke masjid, jangan lupa sholatnya yang bener ya. Jangan cuma pamer-pamer baju doang. Tenang Pak, gue bakal jadi orang bener, yang jadi idaman Uhti-Uhti. Denis, ada-ada aja lu ah. Wah, ini sih keren banget. Si Nadia pasti langsung kelepek-kelepek ini. Nanti gue coba. Assalamualaikum Muhti, boleh kenalan nggak? Oke, langkah pertama, ganti style, don. Langkah kedua, ke masjid, sholat, pamer ke Nadia. Kemudian langkah ketiga, jadi pacarnya. Semuanya pasti akan berjalan mulus. Andre bilang gue nggak selevel sama Nadia. Nanti aja lu ya Andre, Nadia pasti bakal kelepek-kelepek sama gue. Oke, ini waktunya ke masjid ini. Sholat biar kelihatan alim. Biar Nadia lihat. Buat dia kesemsem sama penampilan gue. Ide gue mantap kan? Gak usah tunggu lama-lama dah. Gue harus buruan. Bentar lagi azan ini di masjid. Itu kan si Nadia ya? Kebetulan banget. Waktunya jalanin rencana pertama ini. Assalamualaikum Muhti. Waalaikumsalam. Kamu kok tiba-tiba ke masjid? Bukan tiba-tiba Uhti. Aku dari dulu memang suka sholat. Kalau sholat kan hati jadi adem, pikiran jadi tenang. Tapi kok baru sekarang kelihatan? Biasanya kemana? Ya, sholatnya beda-beda masjid Uhti. Kayak safari masjid gitu. Bagus deh kalau gitu. Tapi ingat ya mas,
Sholat itu niatnya tulus buat Allah, bukan buat pamer ke manusia. Iya, tentu itu, Uhti. Saya juga tahu kok, salat dengan niat selain kepada Allah itu akan membinasakan. Tahu juga kamu. Ya, tahulah, Uhti. Ya udah, aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, akhirnya gue dinotis juga sama dia. Langkah 1 berhasil, tinggal bikin dia jatuh hati ke aku. Gimana bro, ada perkembangan? Oh ya jelas, dia sudah notice gue. Gue malah sudah sering ngobrol sama dia. Udah positif banget malah. Wah mantap itu. Ya udah lanjutkan, gue tunggu kabar baiknya. Aman bro, aman itu mah. Kalau gue jadiin amanah dia, gue akan traktir lu seminggu. Wah yang bener, janji lu ya? Iya, janji gue, janji. Capek juga ya ternyata setiap hari ke masjid. Sholat, ngaji, harus pakai jubah. Gak nyaman, lebih enakan pakai pakaian biasa. Pakai baju kaos, celana jeans. Tapi untuk buat Nadia kesemsem sama gue harus tahan sama yang beginian. Dikit lagi gue pasti bisa dapetin hati si Nadia ini. Besok setelah sholat asar, kalau gue ketemu sama Nadia, gue mau nembak dia secara langsung. Semoga aja dia terima gue jadi pacarnya ya. Kalau gue keterima, gue mau pamerkan, Re. Assalamualaikum Nadia. Uhti, boleh ngobrol sebentar aja nggak? Waalaikumsalam. Iya, mau ngobrol soal apa, Mas? Aku mau pulang, masih ada urusan. Umi tadi nyuruh aku buat bantu-bantu dia di dapur. Tenang aja, nggak bakalan lama kok. Jadi gini, aku sering banget lihat kamu ke masjid. Jujur aja, aku kagum banget sama kamu. Kamu kelihatan soleha, pinter, cantik juga. Aku suka sama kamu, Ti. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Mas Denis, aku nggak mau pacaran. Abah juga sudah bilang dari dulu, jangan pernah pacaran. Kalau Abah sama Umi tahu, pasti dia marah besar ke aku. Oh gitu ya. Iya, aku ngerti. Tapi kan kita bisa ta'aruf. Aku serius, Ti. Aku udah berubah loh, lihat aja. Sekarang aku rajin sholat ke masjid, pakai jubah, belajar agama. Semua karena aku pengen jadi lebih baik. Mas, berubah itu bagus. Tapi kalau niatnya cuma biar dilihat orang, apalagi biar disukai perempuan, itu bukan perubahan yang benar. Perubahan harus ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tapi aku beneran tulus sama kamu, Ti. Aku nggak main-main. Aku cuma pengen ada orang baik kayak kamu di samping aku. Maaf mas, aku nggak bisa. Baik pacaran maupun ta'aruf, aku belum berpikiran ke sana. Tolong hormati keputusan aku. Jadi nggak ada harapan sama sekali ya? Harapan itu cuma Allah yang ngasih mas, bukan aku. Maaf ya mas, aku duluan. Assalamualaikum. Ti, tunggu. Mungkin satu hari kamu bakal... Maaf ya mas Denis, assalamualaikum. Aku duluan. Waalaikumsalam. Ya, gue ditolak mentah-mentah.